kalau di Plaza sendiri itu istilah istirahat itu kayak nggak ada sih sebenarnya, lebih ke arah ya dikasih minum doang, teguk masuk lapangan lagi gitu, nggak ada jedanya sih. Awal tahun 90 saya gabung di taekwondo, waktu itu taekwondo masih taekwondo ortodok lah istilahnya. Kalau tanding itu hanya pakai body doang, nggak pakai headguard, pakai tundung kepala. Terakhir Porda 2005 kalau nggak salah, itu Porda 2005 ya. Saya ketemu tim Jakarta Pusat apa? Ya, Mary Wandra si Mary. Di pelajar juga punya prestasi di sekolah, punya prestasi juga di luar sekolah. Mungkin dari saya pribadi adalah ketika teman-teman ngajak main, kita kan punya pendirian, kita punya tujuan sendiri. Teman-teman pulang sekolah ajak main, ya cuekin aja. Kalau saya pribadi dulu ketika masih sekolah, masih jadi atlet. Ada juga statement dari para netizen nilai nggak ngerti, ada yang bilang taekwondo itu bela diri amatiran, nggak bisa dipakai di realita. Itu gimana pendapatnya? Halo, assalamualaikum, welcome back to my channel Nggak Ngaki bersama aku Zara Sarti. Dan kali ini katanya kita bakal berbincang-bincang dengan para sabam-sabam yang di sana. Gimana keseruannya? Pokoknya ikutin terus, jangan di skip-skip. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe dulu dan pencet bel notifikasinya. Oke, sekarang aku udah sama para sabam-sabam dari Aktif Club. Halo Bang. Halo. Oke, pertama aku mau nanya ke sabamnya Khairul. Suka duka ngajar selama di Aktif Club apa sih? Kalau dukanya hampir kan terlihat ya, karena kita senang dengan taekwondo. Apapun yang kita alami di lapangan, kita senang aja ngelihat anak-anak serius latihan, apalagi ngelihat kalian berprestasi, bikin bangga ya, rasa bangga bagi seorang pelatih ya ketika anaknya dipanggil namanya dikalungkan medali ya. Jadi untuk yang belum gabung ya, jangan dipikir lagi mau gabung, silakan gabung ya. Taekwondo itu hampir nggak ada dukanya, walaupun nggak ada itu nantinya akan menjadi suatu kenang-kenangan terindah ya sepanjang dia latihan, sepanjang karirnya ya. Dari awal tahun 90 saya gabung di taekwondo, waktu itu taekwondo masih taekwondo ortodok lah istilahnya. Kalau tanding itu hanya pakai body doang, nggak pakai headguard, pakai tundung kepala, seperti sekarang enggak. Jadi kita udah siap tempur, bengkak pulangnya. Bilang duka ya duka karena kita niat ya kita abaikan aja ya semuanya ya. Sering saya kalau seleksi itu dengan pelatih sendiri. Kebetulan berat badan saya waktu itu 54, ketemu pelatih saya sendiri udah Sapu Hitam ya, Sabamnin Elisman. Salam buat Sabamnin ya. Beliau sekarang masih aktif alhamdulillah, karena saking cintanya dengan taekwondo sampai sekarang masih aktif, termasuk saya juga ya. Itu dari saya ya. Bang Kumbar, ya jadi aku kenalin dulu, ini Bang Denny, ini Bang Doni. Jadi kalian bisa membedakannya. Bang, mulai ikut taekwondo tuh dari umur berapa? Mulai dari SMP ya, dari SD, dari tahun 2004 lah, sama SD pokoknya. Udah lahir. Kalau dari SD dulu. Langsung gabungnya di klub sendiri atau? Oh enggak, awal itu di Baris Club, lalu pas SMP gabung sama Bung Hairul sampai sekarang. Untuk kejuaraan itu pernah ikut kejuaraan? Banyak itu kan, kalau yang berprestasi gitu, bergengsi itu sih paling Jakarta Utara dulu sih. Jakarta Utara tahun 2009 itu dulu juara, saya cuma perak dong. Kalau di 2010-nya itu baru juara Jakarta Timur, itu juara kita sama-sama masuk ke DKI juga. DKI kita tembus waktu itu sampai buat juara DKI di Malang waktu itu, walaupun kalah di awal sih waktu itu. Terus di 2011-nya sendiri masih ngebela Jakarta Timur waktu itu untuk kategori senior. Seleksi buat seniornya, buat prapon. Cuma waktu itu emang kalah di final sih. Kalau Doni kalah di final itu. Di final, jadi kita berdua kalah di final sih waktu itu, emang karena baru naik senior juga, emang lawannya emang udah pengalaman semua kan. Masih kan udah lama sih. Waktu itu Jakarta Pusat di final apa Jakarta apa ya? Cabutan dari Bogor pokoknya waktu itu. Kalah waktu itu. Terus di 2012 sampai 2013 masih main ke Jakarta Timur.
Terus 2014 udah pecah kegiatannya, jadi nggak bisa fokus di taekwondo gitu, jadi akhirnya mundur jadi atlet di 2014 itu. Walaupun masih sering ikut, tapi udah nggak ngambil timur sih, waktu itu masih berat aja paling nggak terus gitu. Nggak tahu apa dulu. Ya kalau saya sih prestasinya mulai dari tahun 2009 ya, dari yang bergengsi itu dari tahun sebenarnya dari SMP udah mulai berprestasi ya, udah mulai dapat emas waktu itu kejuaraan SMP antar klub, sempat jadi pemain terbaik juga waktu itu se-DKI. Jadi terus sering-sering ikut SMA juga mulai berprestasi kan. Terus 2009 mulai masuk ke jenjang prestasi kejuaraan cabang, itu Jakarta Utara terus lanjut ke DKI juga main di Magelang dulu bareng, cuman kalah di Indonesia. Lanjut di 2010 juga sama cabang tembus, DKI tembus, nasional kalah lagi. Terus begitu, nah terus sampai akhirnya terakhir sih di tahun 2014 akhir itu ada kejuaraan tingkat nasional antar mahasiswa dan PPAM ya, nasional itu jadi kelas dong sih menjadi juara untuk harus final sama kan udah nggak bisa ngebagi waktu Karena baru bisa ngumpul-ngumpul bareng lagi. Dan kembali nih, Bang. Nah, sama pertanyaannya dari Bang. Tentang taekwondo itu serius. Saya serius di taekwondo itu dari SMP kelas 1 ya. Jadi baru pas masuk SMP itu udah bilang sama orang tua buat taekwondo, diajarin boleh. Terus sekarang itu alhamdulillah lah, kita udah banyak meraih prestasi juga di waktu tingkat SMA ya, juara JAI itu sama pemainnya. Juara JAI itu sama menjadi atlet terbaik juga di JAI. Dapat emas udah tahun malam dan pokoknya sampai sekarang kejadian yang tidak bisa dilupakan. Terus seterusnya ikut ke Jogja, ya alhamdulillah berturut-turut terus belum generasinya di Indo itu ya. Saya di kelas Bangkang terus sampai terakhir Porda 2005 kalau nggak salah itu Porda 2005 ya. Saya ketemu tim Jakarta Pusat ya, Merwana sih kan sekarang diganti bukan kayak apa aja yang nggak salah ya. Dulu tuh saya ketemu sama dia di final di Porda 2005 sama Merwana. Terus selesai dari Porda 2005 ya intinya sedikit kecewa. Jadi saya pindah ke main di Jawa Barat di Kabupaten Cirebon. Saya main di Kabupaten Cirebon waktu itu juara 3. Terakhir habis dari Cirebon saya dipanggil lagi untuk main di Lampung Riau. Udah kelar sih Lampung Riau itu 2012 kalau nggak salah ya. Terakhir saya ikut, selebihnya udah vakum dan saya kerja sekarang. Ya sekarang saya ngajar. Oke, buat Bang Iqbal sama Bang Fahri kan pernah ikut pelatda ya kan? Nah, kalau ikut pelatda itu gimana sih latihannya gitu? Lebih keras, gimana ya? Sistemnya gimana? Kerasan sekarang atau kerasan dulu? Apa seperti apa gitu? Boleh diceritakan? Sistem latihannya sih dibilang keras ya. Kalau di klub sendiri kan ada waktu istirahatnya sekitar 20 menit, 15 menit gitu. Kalau di pelatda sendiri itu istirahat itu kayak nggak ada sih sebenarnya. Lebih ke arah ya dikasih minum doang, teguk masuk lapangan lagi gitu, nggak ada bedanya sih. Jadi kalau dibilang keras ya keras, tapi kalau dibilang enak ya enak karena semuanya satu visi kan, sama-sama serius latihannya. Kalau di klub kan enggak, ada yang serius, ada yang enggak gitu. Kalau di pelatih itu yang karena satu visi pengen jadi juara semua ya udah, jadi kita serius ya mereka serius ya enak aja jadinya gitu. Jadi capeknya nggak berasa gitu. Berarti pernah nggak sih ada kepikiran, aduh di pelatda di tengah-tengah kayak mau mundur aja atau kayak nggak kuat gitu? Juga sih, karena tadi kita punya visi misi sendiri kan. Ketika kita udah di pelatda pasti kita punya visi misi sendiri sih di dalam sana. Entah mau jadi juara nasionalnya, entah mau apa ya, banyak visi misi kita kan di sana. Jadi kalau berpikir untuk itu kayaknya untuk mundur kayaknya enggak sih kalau kita udah sampai masuk ke tahap sana ya. Karena untuk masuk ke sana sendiri kan cukup sulit gitu. Jadi kalau ternyata di dalam kita ternyata mundur kayaknya sih hampir nggak mungkin gitu. Teman-teman di sana soalnya kayak gitu satu visi semua. Ketika kita down apa gimana, ketika kita capek ya karena di sana semuanya emang semangat ya kita ikut ke bawah aja. Oke, kalau emang mau juara ya punya visi-visi dulu sih.
disatuin di satu daerah di DKI itu pusatnya semuanya punya misi yang sama. Jadi ya enak aja latihan, enjoy aja sih walaupun capek. Kalau untuk membagi waktunya sendiri di sekarang mau antara taekwondo sama kesibukan masing-masing. Bagi waktunya. Kalau sekarang sih lebih fokus di kerjaan ya paling ya. Kalau taekwondo ya gini, kalau lagi sempat ya bukan. Kalau enggak ya udah. Malah kan hidup-hidupnya aja sebenarnya sih. Karena kalau weekend juga pengen istirahat doang sih, karena hari Jumat udah kerja. Nah ini baru datang lagi kan. Mungkin tips kalau buat yang masih aktif kali ya, mau jadi atlet terus juga mau jadi pelajar juga, punya prestasi di sekolah, punya prestasi juga di luar sekolah, mungkin tips dari saya pribadi adalah ketika teman-teman ngajak main, kita kan punya pendirian nih, kita punya tujuan sendiri. Teman-teman pulang sekolah ajak main, ya cuekin aja. Kalau saya pribadi dulu ketika masih sekolah, masih jadi atlet, jadi di sekolah saya dapat prestasi, di luar sekolah saya dapat gitu. Karena ketika orang lain pada main, keluyuran nongkrong gak jelas, rokok mungkin ya, ngobrolin hal-hal yang gak jelas, saya di luar itu latihan taekwondo gitu. Jadi di sekolah saya belajar, di luar saya latihan, jadi punya prestasi di dua bidang tersebut gitu. Toh nggak ada kok buat kita gitu, cuma ngorbanin waktu main sama temen doang. Kan di sekolah juga kita ketemu teman-teman juga gitu. Jadi waktu ekstraknya untuk main di luar jam sekolah itu ya kita manfaatkan untuk latihan sih kalau saya dulu gitu tipsnya. Jadi ketika teman-teman ajak nongkrong, dan nongkrong ya pulang sekolah atau dan nongkrongnya pulang kampus, saya sih sore enggak gitu. Jadi saya bilang saya ada latihan sore ini, jadi saya harus pulang istirahat, sore ini saya mau latihan. Gitu aja sih. Tipsnya sih ya bisa ya, kita jangan pernah capek untuk berlatih, belajar dari tanggung jawab kita sendiri, dari hal kecil aja. Kita ingetin selalu untuk datang latihan, atau kita sebagai pelatih untuk mengajar, walaupun kita ada rasa capek gitu ya, capek nih latihan, kita paksa karena itu dari tanggung jawab kita ya. Karena dari hati kita kalau udah punya kesiapan untuk kita tanggung jawabnya itu, pasti insya Allah karena kedepannya kita meraih hasil yang maksimal. Sekarang aku beralih dulu ke para sobat-sobat cewek ini. Oke, jadi ya ini kan jadi mereka ngerasain gimana eranya beda nih. Yang tadinya kalau tanding biasa aja kan, nggak pakai sensor dan tiba-tiba mereka ngerasain kalau tanding itu pakai sensor, jadi istilahnya nggak barbar gitu. Gimana rasanya? Udah perbedaan dari yang sistem sekarang sama sistem dulu? Nyaman. Lebih enak atau lebih mengganggu atau lebih? Ya rasanya sih kayak lebih susah untuk mendapatkan poin, jadi kadang suka bingung sendiri kenapa tuh poinnya tuh susah banget buat didapat ya. Jadi bukannya itu sih kalau pakai sensor Kita udah tahu banyak tapi nggak punya sensor gitu. buat dapat poinnya itu susah. Kalau dulu udah. Kalau menurut sabang ini enakan sistem yang sekarang pertandingannya atau sistem yang dulu? Kalau jujur dulu sih. Kalau pertandingannya enak-enak dulu, kita nonton juga enak. Enak dilihat, Setidaknya mereka jual beli bersama. Jadi apa ya, kalau dulu kita tuh ada kejuaraan datang emang pengen lihat teknik orang yang tanding gitu. Iya. Beda kalau sekarang kita kalau nonton kayak ya paling gitu-gitu aja tekniknya gitu, jadi kayak nggak ada semangat nonton sih. Kalau dulu kita mau tanding, bukan mau tanding nggak tanding pasti kalau dulu kita datang nih, karena kita mau belajar teknik baru di sana gitu. Kalau sekarang kan tekniknya ya gitu-gitu aja sih, bisa dibilang checking kepala checking kepala nggak jauh. Karena terapkan dengan sistemnya. Cuma sensornya itu sendiri sih ya. Iya. Kalau dulu emang bener-bener kayak kok bisa ya tendangan cepat segitu, kok bisa dia dari keadaan kayak gini bisa ngebalikin gitu. Jadi kayak wah sendiri sih, jadi kayak tidak puas aja kita kalau kita ngeliat yang bagus main sih, kita punya ini sendiri sih. Tapi kalau sekarang sih menurut saya kurang. Kalau bisa sih balikin aja ke sistem dulu kalau menurut saya pribadi sih. Oke, dan kalau misalnya di rate sistem sekarang itu yang berapa? Susah banget apa daripada yang dulu? Jadi kan kalau menurut kayak zaman era kita susah ya, susah untuk dapat sensor gitu. Kalau Sabang mau nyoba gitu, terus rate itu gimana ya? Kalau misalnya nyoba di sistem sensor, apakah pengen atau enggak? Mendingan nggak usah gitu. Berarti kita udah pernah main itu waktu sensor ya? 2013
sekarang ya ngincer pala soalnya ya. Iya, kalau dulu kan masih ada. Berarti dulu sistemnya pernah ada kayak gini, cuma masih pakai power. Oh, ya sekarang. Ada iya. Kalau Poles-poles doang nggak keluar. kalau sekarang kan emang kan kena dikit ya. Ya bayangan aja udah keluar. Iya, jadi menurut saya kurang worth it sih. Jadi wajar kalau orang bilang taekwondo sekarang itu cuma seni, bukan bela diri. Ya. Menurut saya sih gitu. Ada juga statement dari para netizen Lelenggang Kaki, ada yang bilang taekwondo itu bela diri amatiran dan bisa dipakai di realita. Itu gimana pendapatnya? Juga sih karena kita latihan juga keras sebenarnya kan. Cuma emang karena kita ngikutin main di kejuaraan aja, jadi ya kita ngikutin teknik yang ada. Tapi sebenarnya kalau latihan sendiri sih keras Maksudnya kita. realita itu kayak gimana ya realita? Sekarang kan itu tergantung keadaan ya. Iya. Ya kita kan nggak salah kalau kita digangguin orang, masa kita mau diem aja kan. Itu nanti bakalan ada buktinya. Kita sehebat-hebatnya orang itu yang punya ilmu bela diri, dia itu nggak akan sombong. Jadi kalau nanti dia suatu saat di sesuatu dia udah keluar moodnya marah, itu pasti udah habis lah orang. Kalau secara latihan keras juga sih harusnya sih nggak bakal ini sih. Beda antara orang yang nggak ikut bela diri sama yang ikut bela diri pasti beda. Karena dari sisi latihannya juga keras sih. Oke. Ada yang mau disampaikan kepada kita Lelenggang atau Mungkin kalau yang masih mikir-mikir mau join nggak ya, Ya, join aja sih sebenarnya nggak ada ruginya gitu. banyak yang masih mikir takut latihannya keras, takut latihannya gini gitu. Larikan semua itu ke olahraga untuk hal yang positif. Kita bela diri itu bukan untuk hal-hal yang negatif. Dengan kita bela diri, kita bisa belajar dari tanggung jawab, mandiri, semuanya itu kita bisa belajar membentuk diri kita dari dalam diri kita sendiri. Kita tadinya selengean di luar atau di mana, dengan bela diri kita bisa punya rasa hormat sama orang tua, kepribadian yang bagus, disiplinan, tanggung jawab itu pasti ada, timbul sendiri. Nah, gitu. Makanya kita jangan sungkan-sungkan untuk berlatih bela diri. Ke taekwondo boleh, yang penting kita bela diri ke hal yang positif. Daripada tawuran, Makanya kita di sini aja. Ada tawuran. tawuran mendingan ikut bela diri aja. Kalau untuk para ini Charlie kan Sandel, era-eranya nih seumuran nih, pasti kan kalau misal taekwondo ngapain sih taekwondo gitu, pasti kan ngerasain gitu, ngapain sih ikut ini, mana nih taekwondonya gitu, gimana pendapat kalian gitu? Ya kalau Enggak. kalau menurut aku sih ya, kan banyak yang bilang ada sih ikut taekwondo latihan sampai capek gitu kan. Kalau menurut aku sih lebih daripada gabut gak ngapa-ngapain, nanti ikut olahraga bela diri gitu kan, mengisi waktu luang aja. Kadang kalau capek itu malah ada kesenangan sendiri kalau misalnya nanti punya target sendiri, ntar mau bakal lanjut ke kejuaraan ini sampai tingkat yang maksimal gitu. Itu pendapat dari teman-teman. Kalau pendapat aku sendiri itu dulu memang aku pernah dari SD itu pernah lebih kena kejadian rasis ya. Jadi dengan ikut taekwondo ini tuh kayak berguna banget. Jadi setiap ada yang rasisnya udah kebangetan gitu. Jadi bisa menggunakan teknik itu. Pernah karena saking kesel karena masih kecil, terus banyak yang rasis. Jadinya pernah ada yang kena tendangan sampai nangis, pernah ada yang kena tonjok sampai nangis. Jadi kayak karena masih kecil juga susah buat ngatur emosinya. Jadi kayak susah ngendalinnya juga gitu, karena kayak anak kecil kalau diceng-cengin gitu kan kayak rasanya ih apa sih, kesel banget gitu, apalagi rasisnya ke kulit, ke rambut, ke adatnya gitu, ke orang tua apalagi. Nah aku pesen aja untuk kalian, jadi jangan suka ngebully, apalagi menyangkut orang tua itu tuh gak usah lah, gak ada gunanya gitu. Kalau kalian ngebully orang, untuk yang spam juga di komen bilang taekwondo itu gak ada gunanya, kalau kalian mau coba ikut, coba kalian ikut deh. Jangan bilang taekwondo gak ada gunanya, taekwondo amatiran. Itu tergantung orangnya sendiri, amatir apa enggak. Oke, sekian itu aja bincang-bincang kali ini. Terima kasih Sabam, terima kasih semuanya. Dan kalau ada yang punya Instagram, silakan mempromosi. Ini underscore K93. Callback santai. Atau nggak kalian bisa nyari di Instagram aku, followingnya sama. Aku follow Instagram satu. saya deh, rahasia sih. Wah, aku juga belum nemu ini. Atau di
Instagram. Nih kalian udah tahu Instagram mereka nih. pasti Doni Ramadan 1 pakai Iya. 1. Tuh, Doni Ramadan 1. Biar bisa kolom komentar. Nanti nanya-nanya ya IG-nya si Sarah aja ya. Ya kalau kalian mau tahu ada di IG aku atau bisa kalian tanya apapun kalian tanya di kolom komentar atau DM ya. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Aika Kaki dan mencet bel notifikasinya untuk video yang terbaru. Like, share, and comment. Bye. Wassalamualaikum. Dan